Pengalaman berbicara, benarkah Jordi Amat pantas gantikan Asnawi Mangkualam sebagai kapten? Masih temani sang ibunda, Shane Patinama resmi absen di laga perdana menghadapi Irak. Berharap dapat kepercayaan Sintayong, benarkah wonderkid timnas Indonesia ini tak sabar manggung di Piala Asia? Bagikan momen di Indonesia, benarkah Martin Paes ajak Kevin Dix perkuat timnas Indonesia? Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Tuan rumah Qatar berhasil mengawali Piala Asia 2023 dengan kemenangan atas Lebanon. Pertandingan Qatar versus Lebanon pada pertandingan perdana grup A Piala Asia 2023 digelar di Stadion Lusail pada Jumat 12 Januari malam. Dalam pertandingan ini Qatar menang atas Lebanon dengan skor 3-0 lewat gol Akram Afif pada menit ke-45, Al-Muzali pada menit ke-56, dan Akram Afif kembali mencetak gol pada menit ke-96. Pada pertandingan selanjutnya Qatar akan menghadapi Tajikistan, sedangkan Lebanon akan melawan Cina pada 17 Januari mendatang. Kabar kurang mengenakan harus diterima pencinta sepak bola tanah air. Ya, fullback kiri timnas Indonesia Shane Patinama resmi absen saat skuad Garuda menghadapi Irak di matchday pertama pada Senin 15 Januari 2024. Hal itu dikonfirmasi Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Shane Patinama belum datang di Turki. Ya, Shane Patinama absen di laga menghadapi Irak, ungkap Sumarji. Shane Patinama sejak 1 Januari 2024 meninggalkan pemusatan latihan timnas Indonesia yang saat itu digelar di Turki. Fullback berdarah Belanda itu pulang ke negeri kincir angin untuk menjenguk sang ibunda yang sakit. Sekarang harapannya kondisi ibu Shane Patinama membaik, sehingga sang anak dapat bergabung dengan skuad timnas Indonesia di Qatar. Tenaga Shane Patinama sangat dibutuhkan saat timnas Indonesia menjalani dua laga sisa grup D kontra Vietnam dan Jepang. Timnas Indonesia sendiri ditargetkan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024. Penyerang muda timnas Indonesia Hoki Caraka punya motivasi tinggi jelang dimulainya Piala Asia 2023. Si pemain siap untuk memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim nasional Indonesia. Merah Putih akan memulai perjalanannya di Piala Asia 2023 pada Senin mendatang. Skuad besutan Sintayong terlebih dahulu ditantang Irak di laga perdana nanti. Meski tergabung di grup D yang notabene tak akan mudah karena diisi tim-tim terbaik, tapi Hoki punya motivasi tinggi. Menurutnya, dia sudah berada dalam kondisi terbaik dan akan memberikan seluruh kemampuannya untuk tim nasional. Apabila saya diberikan waktu bermain oleh pelatih, saya sudah siap 100%, malahan 1000%. Saya siap mati-matian untuk bela negara. Kondisi saya sendiri sangat baik, apalagi kita sebelumnya sudah menjalani training camp yang cukup panjang. Jadi kita sudah memiliki kondisi yang baik dan kita siap untuk melakoni turnamen Asian Cup, ujar Hoki Caraka. Serangkaian persiapan terus dilakukan Sintayong jelang laga pembuka. Diakui Hoki Caraka, penyelesaian akhir terus diasah demi menjaga asa optimisme lolos ke babak selanjutnya. Tadi kita latihan finishing, interval sedikit, terus 3 versus 3 plus 1, terus ada movement untuk striker. Kita optimis untuk bisa lolos ke babak 16 besar dan tentu saja bisa lolos di fase grup, tegas Hoki Caraka. Ya, seperti yang diketahui, nama Kevin Dix sempat ramai dibicarakan pada pertengahan Desember 2023. Pada Jumat 15 Desember 2023, bek milik FC Copenhagen itu mengunggah sebuah stories yang menunjukkan dirinya dalam penerbangan menuju Indonesia. Hal itu pun langsung memunculkan spekulasi bahwa pemain 27 tahun itu akan menjalankan proses naturalisasi di Indonesia.
Namun setelah dikonfirmasi melalui berbagai pihak, Kevin Dix datang ke Indonesia hanya untuk berlibur. Di sisi lain, malah ada 3 pemain keturunan lain yang mengurus proses naturalisasi setelah kehadiran Kevin Dix, yakni JIJ, Tom Hey, dan Martin Paes. Dini hari tadi di akun Instagramnya, Kevin Dix membagikan momen selama menjalani liburan di Indonesia. Ternyata Kevin Dix berlibur di negeri leluhurnya ini lebih dari 2 minggu. Sebab dalam unggahan video di page Instagramnya, Kevin Dix memamerkan kembang api yang berseliweran di langit saat malam pergantian tahun baru. Alhasil unggahan Kevin Dix pun ramai diserbu netizen di media sosial. Tak hanya pencinta sepak bola tanah air, calon kiper timnas Indonesia Martin Paes juga meninggalkan komentar. Kiper FC Dallas ini meninggalkan emoji kagum di kolom komentar unggahan Kevin Dix. Apakah ini pertanda di balik semua ini Martin Paes mencoba membujuk Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia? Baik Martin Paes dan Kevin Dix sejatinya tidak pernah membela klub yang sama, namun ditenggarai keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Satu hal yang pasti, jika Kevin Dix bersedia memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda dijamin semakin kuat, khususnya di sektor pertahanan. Pemain 27 tahun ini dapat membentuk benteng kuku bersama Jordi Amat atau Rizky Ridho dan Justin Hubner atau Elkan Bagot. Namun jika pun belum bersedia dinaturalisasi, Sintayong mesti memanfaatkan skuad yang ada sekarang. Ya, pengamat dan komentator sepak bola Roni Pangemanan membeberkan pendapatnya soal sosok yang layak sebagai kapten timnas Indonesia pada Piala Asia. Ropan sapaan karibnya menilai bahwa sosok yang layak menjadi pemimpin penggawa skuad Garuda di lapangan adalah Jordi Amat. Ropan menyebut jika Asnawi Mangku Alam Bahar kembali dimainkan, maka ban kapten bakal kembali jadi miliknya. Namun secara kualitas, Jordi Amat juga sangat layak menjadi kapten timnas Indonesia. Saya pikir paslah Jordi Amat bisa bermain sebagai kapten. Sudah sepantasnya bagi Sintayong untuk memberikan kesempatan. Walau ada Asnawi di sana, tapi biarlah Jordi. Harus ada keberanian dari Sintayong untuk bisa memberikan ban kapten kepada Jordi sebagai pemimpin, ujar Bung Ropan. Menurut Bung Ropan, ada sejumlah alasan dibalik usulnya agar Jordi Amat dipilih sebagai kapten timnas Indonesia pada ajang ini. Pemain berdarah Spanyol ini dinilai sebagai sosok dengan pengalaman segudang. Namun menurut Bung Ropan, keputusan soal siapa sosok yang paling cocok jadi kapten timnas Indonesia merupakan hak Sintayong. Karenanya mantan jurnalis media olahraga ini mengembalikan keputusan final ke pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menurut Bung Ropan, saat ini timnas Indonesia lebih baik fokus menyiapkan diri jelang laga perdana mereka di Piala Asia 2023 kontra Irak. Pasalnya, ia menambahkan pertandingan tersebut sangat krusial bagi langkah Indonesia berikutnya di turnamen ini. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.